Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini, sore hari ini, saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil satu persatu secara acak? Apakah informasi itu akan memperlihatkan kondisi kebusukan yang selama ini dia sembunyikan, atau memang ada sesuatu hal yang akan membuat diri kamu untuk mendapatkan suatu ketenangan dari kabar manusia tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini mencoba untuk kembali terhadap segala sesuatu yang sudah diperjuangkan, tetapi dari hal yang diperjuangkan justru memberikan suatu pemikiran terhadap satu energi tersebut untuk menarik diri dan untuk memberikan suatu ketenangan dari kondisi pemikiran. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi perasaan, yang dimana perasaan tersebut sangat khawatir dan kondisi pemikiran sangat gelisah.
Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara batin, perasaan, ataupun pemikiran kamu, sepertinya saya melihat dan merasakan adanya suatu pergerakan, tetapi pergerakan yang saya rasakan dari energi kamu bukan suatu pergerakan yang membuat diri kamu merasa tenang, tetapi pergerakan yang membuat pemikiran kamu kacau, serta ada hal yang membuat diri kamu sangat ketakutan untuk saat ini. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Hermit yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk menarik perkataan yang dimana perkataan itu berupa ketakutan, apakah situasi ketakutan itu muncul dari seseorang yang kamu anggap sudah selesai, tetapi seseorang tersebut menganggap belum selesai? Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah situasi ketakutan kamu itu muncul dari sesuatu hal yang sudah kamu anggap selesai, tetapi bagi seseorang belum selesai? Itu yang saya lihat untuk saat ini dari situasi ketakutan kamu. Kalau saya mencoba untuk berbicara dari sisi lainnya, sepertinya untuk saat ini lebih dominan kondisi diri kamu memberikan suatu ruang terhadap pemikiran kamu, yang dimana ruang pemikiran kamu untuk menyendiri, atau memang kondisi diri kamu dengan sengaja menarik diri dari seluruh berbagai energi yang kamu anggap tidak memberikan diri kamu suatu keuntungan. Unsur kesengajaan, atau memang diri kamu sudah tidak mau berada di dalam kondisi yang benar-benar membuat pemikiran kamu merasa khawatir. The Hermit, seseorang yang ingin melangkah, tetapi ketika ingin melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangan. Lampion dengan tongkat. Tongkat inilah yang saya kategorikan kamu dengan sengaja menarik diri karena memang kamu ingin fokus untuk memperbaiki kondisi kehidupan kamu. Lampion yang saya kategorikan itu mengategorikan terhadap kondisi kamu merasa sangat ketakutan dari seseorang. Apakah yang saya katakan ini kamu membenarkan, atau memang diri kamu tidak membenarkan? Ya, kalau menurut diri kamu membenarkan, angkat. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan saya tadi,
Jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mengesampingkan terhadap kondisi hubungan asmara kamu, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan sehingga menguras pemikiran kamu secara tidak langsung sudah berantakan. Apa yang saya katakan barusan, saya mengesampingkan terhadap kondisi hubungan asmara kamu. Yang dimana perkataan saya ini bisa saja berkaitan terhadap kondisi pekerjaan kamu, atau memang kondisi keuangan kamu, atau memang kondisi hubungan bisnis yang sedang kamu jalani. Karena yang saya lihat penuh dengan perjuangan diri kamu untuk mendapatkan yang kamu lakukan tersebut. Walaupun kondisinya diri kamu merasa tertekan ketika diri kamu memperjuangkan sesuatu hal yang saya katakan tadi, kamu memiliki sifat yang optimis. Itu yang saya lihat. Sepertinya ini urusan pekerjaan kamu yang sedang bermasalah. Urusan pekerjaan kamu yang seakan-akan mengganggu pemikiran kamu, yang secara tidak langsung membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Di sisi lainnya, kalaupun diri saya masih ingin membahas bagaimana hubungan asmara kamu, terutama di dalam rumah tangga, saya rasa rumah tangga yang kamu jalankan baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, situasi rumah tangga kamu itu seakan-akan membuat diri kamu dalam kondisi yang benar-benar khawatir, ketakutan, dan penuh dengan kegelisahan. Ada faktor yang mengharuskan diri kamu merasa sangat gelisah. Apa yang membuat diri kamu merasa ketakutan terhadap pasangan kamu sehingga diri kamu masih tetap membina rumah tangga tersebut? Dia pasangan kamu, bukan seseorang yang memberikan diri kamu perlakuan kasar. Kenapa diri kamu merasa ketakutan? Dia manusia, bukan dajjal yang harus kamu takuti. Kalau diri kamu merasa ketakutan untuk membina hubungan rumah tangga kamu, kenapa diri kamu tidak mengambil satu sikap yang tegas? Kenapa diri kamu tidak berkomunikasi secara tegas terhadap pasangan kamu? Ngapain diri kamu merasa ketakutan di dalam rumah tangga kamu? Kalau diri kamu merasa ketakutan terhadap rumah tangga kamu, itu akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi mental dari anak kamu. Kamu saja merasa ketakutan, apalagi anak kamu. Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan kalau diri kamu merasa gelisah? Hubungan rumah tangga seperti apa yang kamu rasakan, yang kamu jalankan kalau dari diri kamu saja benar-benar merasa sangat waspada? Nah, saya hanya sekedar ingin bertanya, rumah tangga seperti apa yang kamu jalankan kalau diri kamu berada di dalam kondisi yang saya katakan tadi? Coba komunikasikan secara tegas terhadap pasangan kamu. Dia manusia, bukan dajjal. Kecuali pasangan kamu itu dajjal, secara otomatis dia tidak akan mendengar perkataan kamu. Tetapi kalau dia manusia,
secara otomatis memberikan suatu jawaban ketika diri kamu memberikan suatu tindakan yang bersifat tegas. Itu yang saya lihat, Wak Geng, di dalam rumah tangga kamu. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, sepertinya hampir sama dengan kondisi rumah tangga yang saya katakan barusan. Tetapi diri kamu menjalankannya berbeda versi. Versi yang dimana ketika diri kamu sudah menyadari hubungan LDR kamu itu hanya bersifat toksik, kenapa diri kamu masih merasa mempertahankannya? Kamu sudah menyadari hubungan LDR kamu itu hanya sekedar komunikasi di saat ada yang diperlukan. Lantas kenapa diri kamu masih berharap? Kenapa diri kamu masih berharap? Coba mainkan intuisi kamu yang secara tajam terhadap hubungan LDR kamu. Kalau intuisi kamu bermain secara tajam terhadap kondisi hubungan LDR kamu, saya rasa hubungan itu tidak akan bersifat toksik terhadap diri kamu. Dan hubungan itu tidak bakalan sekedar numpang lewat di dalam perasaan kamu. Hubungan jarak jauh yang dekat saja bisa pisah, apalagi yang jauh. Open BO. Open BO, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan open BO? Kamu mengetahui apa yang dia lakukan di belakang kamu. Dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan di belakang dia. Saya rasa tidak. Kalau saya mengarah terhadap kondisi diri kamu yang single parent, saya hanya mengatakan terhadap diri kamu, untuk saat inilah waktu diri kamu memperbaiki kondisi kehidupan kamu. Untuk saat inilah diri kamu fokus untuk mendapatkan pergerakan demi perubahan. Jangan memikirkan sesuatu hal yang merusak perencanaan kamu. Jangan membuat pemikiran kamu itu kamu campur adukan di dalam situasi yang membuat diri kamu untuk mengenang bagaimana di masa lalu. Saatnya diri kamu untuk mendapatkan perubahan. Saatnya diri kamu untuk membuktikan kamu bisa berdiri tegak. Kamu bisa mengubah situasi kamu. Jangan biarkan orang yang meninggalkan diri kamu dengan kondisi kamu yang terus-menerus hanya bisa merenung dan meratapi. Bangkit, kamu yang single parent. Percuma kalau kamu memiliki pemikiran, kalau pemikiran kamu itu kamu pergunakan hanya untuk menangisi seseorang yang tidak layak untuk mendapatkan tangisan kamu. Percuma kalau seandainya tangisan kamu itu kamu kumpulkan di dalam satu aqua, mungkin sudah jadi teh manis dingin, bisa diminum. Itu yang harus kamu pikirkan secara logika, Wak Geng. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya, agar sugesti saya itu masuk terhadap pemikiran kamu, dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Kartu yang saya pegang inilah yang mengharuskan diri saya untuk berbicara terhadap diri kamu secara to the point. Kalau diri kamu merasa tersinggung dengan perkataan saya tidak peduli. Yang penting tujuan saya hanya berusaha untuk membuka pemikiran kamu secara logika, bukan secara perasaan. Kalau saya berbicara secara perasaan, mungkin perasaan kamu itulah
yang membuat kondisi diri kamu untuk saat ini benar-benar hancur. Bagaimana? Cocok tidak perkataan saya ini? Kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kartu ini menggambarkan kondisi energi diri dia. Ada satu permasalahan yang sedang dia utamakan. Saya tidak tahu apa permasalahan tersebut, apakah itu berkaitan terhadap situasi yang dimana situasi itu berasal dari seseorang yang dia prioritaskan, tetapi seseorang tersebut tidak dia pedulikan, tidak memperdulikan manusia itu, atau memang manusia ini merasa seperti gelisah dalam kondisi yang terjatuh. Karena kartu yang saya pegang ini menggambarkan unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Virgo yang saya tarik, yang saya kategorikan sesuatu hal yang dia khawatirkan. Taurus yang saya katakan tadi, seseorang yang dia prioritaskan tetapi tidak memperdulikan diri dia. Capricorn yang saya kategorikan tadi membuat pemikiran dia memprioritaskan atau mengutamakan satu permasalahan. Ini dia, Wak Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengaitkan munculnya kartu The Hermit, dan mencoba untuk menarik kondisi energi kamu serta menarik kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini selalu menyembunyikan kebusukan dia. Saya mengategorikan manusia tersebut manusia yang penuh dengan kemisteriusan, manusia yang selalu menimbulkan pertengkaran, manusia yang manis di depan tetapi memperlakukan diri kamu seperti dajjal. Dari perlakuan yang dia berikan terhadap diri kamu, dengan sengaja kamu menarik diri dari manusia itu. Dari perlakuan yang dia berikan terhadap diri kamu, membuat diri kamu untuk membina rumah tangga merasa takut, untuk membina hubungan LDR merasa seperti hubungan toksik. Dari diri kamu yang single parent membuat diri kamu menerima berbagai beban dan tanggung jawab. Manusia ini pintar, 1000 kali pintar di atas kepintaran kamu. Segala sesuatu bisa dia putar balikan segampang dia membalikkan kedua tangannya. Kamu tidak akan pernah bisa membuka atau memberikan satu komunikasi agar manusia ini bisa mengarah terhadap perkataan kamu. Tidak akan pernah bisa.
Karena sekuat apapun diri kamu, lebih kuat diri dia untuk mencari satu celah lagi. Itu, apakah sampai di sini diri kamu sudah mengerti maksud dari tujuan perkataan saya? Pintar manusia ini, baik secara pemikiran sangat pintar, mempergunakan mulut bukan terhadap hal yang positif, tetapi mengeluarkan berbagai kata-kata mutiara untuk menyakiti perasaan kamu. Seperti bunglon manusia ini, tahu menempatkan di mana kondisi diri dia. Seperti bunglon untuk memberikan kepintaran dia mencari keuntungan dari diri kamu. Kamu ngerti tidak apa artinya bunglon? Itu dia. Ini unsur air. Saya tidak menyudutkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Tetapi itulah kenyataan yang saya lihat terhadap sifat dan karakter diri dia ketika diri kamu bersama dengan diri dia. Cocok kamu rasa? Nah, apakah gibahan kita ini masuk di dalam logika kamu atau tidak? Itu dia wageng. Demun, unsur air. Kamu mengerti kan unsur air itu seperti apa? Tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Tujuannya memang air itu sakral. Air itu memang sakral, tetapi dipergunakan dengan cara berbeda. Saya hanya mengategorikan manusia itu terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, bukan menyudutkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. Itu dia wadah. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dari sisi lainnya dengan kemunculan kartu demun ini, kamu jangan pernah merasa gelisah, kamu jangan pernah merasa tidak terima dengan apa yang kamu lihat secara formalitas kondisi diri dia untuk saat ini. Jangan merasa iri dan jangan merasa seperti orang tidak terima. Karena cepat atau lambat, demun ini bisa mengarah terhadap pesan dari alam semesta yang ingin memperlihatkan atau membuka kebusukan yang selama ini dia sembunyikan. Kebusukan itu akan membuat diri dia menerima pertengkaran. Kebusukan itu akan membuat diri dia menerima berbagai pandangan dari setiap energi yang berada di ruang circle dia. Kamu jangan merasa tidak terima. Hukum karma itu pasti berlaku. Hukum tabur tua itu pasti berlaku. Demun, wageng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini? Dan apakah situasi pemikiran kamu seperti orang yang kebingungan atau linglung? Bagaimana kondisi kesehatan kamu? Terganggu atau tidak? Cukup kamu yang menjawab. Karena saya hanya bisa mengatakan perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Hanya Sang Penciptalah yang bisa memberikan suatu jawaban dari kondisi kesehatan kamu tersebut. Itu dia wageng. Cocok kau rasa? Masuk akal tidak gibahan kita untuk saat ini? Atau memang gibahan kita untuk saat ini tidak masuk akal terhadap logika kamu? Semua saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti.
tetapi mencoba untuk berpikiran secara logika, bukan perasaan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun, di mana kemunculan kartu The Sun ini lebih dominan mengarah terhadap alam semesta. Matahari masih memberikan suatu sinar di dalam kehidupan kamu dari situasi yang pernah menyakiti diri kamu. Jadi, tidak percuma yang saya katakan tadi, yang dimana kamu jangan merasa iri hati, ditinggalkan, kamu jangan merasa seperti kehancuran, jangan. Muncul kartu The Sun kok. Matahari masih memberikan diri kamu suatu harapan. Lantas kenapa diri kamu masih berpikiran overthinking? Kamu masih memiliki Sang Pencipta. Di sini saatnya diri kamu untuk mempergunakan pemikiran kamu lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, bukan mendekatkan diri terhadap berbagai manusia. Manusia belum tentu memberikan jawaban dari rasa kehancuran kamu. Manusia hanya sekedar ingin tahu tetapi tidak mau membantu. Itulah siklus kehidupan. Take and give. Memberi dan ada yang diberi. Hukum ekonomi kalau kamu mengharapkan dari situasi manusia. Tetapi kalau diri kamu mengharapkan dari komunikasi yang kamu berikan terhadap Sang Pencipta, itu tidak akan terjadi yang namanya hukum ekonomi. Cocok kau rasa gibahan kita? Masuk di logika kamu tidak gibahan kita untuk saat ini? Bagaimana? Ayo jawab. Jawab, katakan sejujurnya. The Sun, Wak Geng. Sampai di sini sudah mengerti? Ibu-ibu, bapak-bapak komplek yang merasa tersakiti? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Sun ini terhadap posisi energi manusia tersebut, santai saja diri kamu. Masih ada kok pergerakan dari alam semesta untuk memberikan manusia itu suatu pesan dalam waktu dekat. Kamu jangan merasa khawatir. Nikmati apa yang kamu lihat nanti dari kabar manusia itu. Atau jangan-jangan diri kamu sudah diperlihatkan dari pergerakan alam semesta dari manusia tersebut. Itu dia, Wage. Sang Pencipta memberikan alam semesta yang bergerak, rantai kehidupan. Itu dia. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Three of Swords. 3 pedang mengarah terhadap satu hati. Sudah muncul satu sinyal bagi saya dalam waktu dekat akan diperlihatkan terhadap kondisi manusia itu akan menerima kekecewaan. Ini satu sinyal dari pergerakan alam semesta. Akan mendapatkan situasi kekecewaan, sakit hati, terpukul, dan merasa dihianati dari apa yang dia sembunyikan selama ini dari diri kamu atas dasar kelicikan dan atas dasar untuk bersenang-senang demi bersentuhan kulit dalam waktu 15 menit doang. Itu dia. Satu sinyal. Kita lihat kartu terakhir. Muncul Nine of Swords. Lagi-lagi kartu pedang.
Tadi 3 pedang, sekarang 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari 9 pedang, satu pedang yang saya tarik tersebut memberikan suatu gambaran, bukan hanya situasi kekecewaan. Saya rasa dalam waktu dekat ini manusia kebingungan dalam situasi kekacauan. Akan kacau, akan berantakan. Itu dia, Nine of Swords. Tidak akan mungkin saya berbicara positif karena ini adalah kartu pedang. Sekalipun diri saya berbicara mengenai hal positif, mungkin pedang itu dari pihak kamu. Itu dia, Wage. Bagaimana? Cocok kau rasa gibahan kita malam hari ini atau cocok gibahan kita sore hari ini? Soalnya saya membuat video ini pas di tepat jam 6 sore, mau menjelang azan maghrib. Itu dia, Wage. Saya tidak tahu apakah suatu kebetulan atau suatu sinyal ketika diri saya membuat video ini sebelum azan maghrib. Itu dia. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini ketika diri kamu fokus untuk kehidupan kamu dijamah oleh Sang Pencipta agar diri kamu mendapatkan keberuntungan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat alam semesta membuka atau membongkar kebusukan yang pernah dilakukan oleh manusia tersebut. Oke, Wage, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.